Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ke-8 yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lianita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, kelas R009, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama, pengertian anggaran. Menurut Adi Saputra dan Asri tahun 2003, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Menurut Navarin tahun 2007, anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam satuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu mendatang. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa anggaran ini adalah hasil kerja atau output terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Karena anggaran ini merupakan hasil kerja, maka anggaran ini akan dituangkan dalam naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara itu, pengertian dari penganggaran ini adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat koordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran dan pelaksanaannya adalah pemimpin perusahaan. Mengapa demikian? Karena pemimpin perusahaan inilah yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan. Namun tugas untuk menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya dapat didelegasikan kepada bagian lain di dalam perusahaan. Tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan panitia anggaran. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi ini mempunyai hubungan yang erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat berguna untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di masa mendatang. Dengan demikian, akuntansi ini sangat berguna di dalam penyusunan anggaran. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya. Dengan demikian, akuntansi ini menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk melakukan penilaian atau evaluasi kerja perusahaan. Dengan kata lain, dengan membandingkan data akuntansi dengan data anggaran, dapatlah diadakan penilaian sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Data akuntansi ini akan menunjukkan hasil lebih bagus daripada yang dianggarkan, memberikan kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Dengan demikian, akuntansi ini akan sangat berguna untuk menunjang fungsi pengawasan kerja dan anggaran. Fungsi anggaran. Terdapat 6 fungsi anggaran, di antaranya yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran ini mencerminkan konsensus organisasional
mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan cara beragam unit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Arus informasi dan departemen ke departemen bermanfaat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah berisi penjelasan operasional mengenai pencapaian atau deviasi penganggaran. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai bandar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan laba. Yang kelima, anggaran berguna sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Terdapat 3 tahapan utama dalam menyusun anggaran. Yang pertama, tahapan penetapan tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun suatu rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Pengontrol dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses penyusunan anggaran ini. Ketika merumuskan tujuan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam target, diperlukan kehati-hatian untuk menetapkan suatu hierarki tujuan dan target yang realistis. Jika memungkinkan, harmonis dengan target dan kebutuhan pribadi dari manajer dan karyawan. Jika sesuai dengan struktur organisasi isi dan gaya kepemimpinan, maka manajer tingkat bawah dan para karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan, karena mereka akan lebih mungkin menerima tujuan yang mereka rumuskan. Tujuan realistis yang ditetapkan melalui partisipasi yang berarti akan berpengaruh terhadap tingkat aspirasi manajer dan karyawan. Konsep utama perilaku ini berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan, yang itu proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Yang kedua, tahapan implementasi. Pada tahap ini, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang-orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Agar rencananya dapat berhasil, rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif. Konsep ilmu keperilakuan utama mempengaruhi tahap ini, yaitu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang terakhir, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran berguna sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran ini akan menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan
berguna sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen, berdasarkan pengecualian yang tidak menganggap bahwa variasi yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasi. Manajemen sebaiknya memperhatikan variasi yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Variasi yang menguntungkan dan kinerja di atas standar akan mengindikasikan bagaimana masa depan akan menghasilkan manfaat dari transfer pengetahuan dan teknologi ke operasi serupa. Variasi yang menguntungkan ini dapat mengindikasikan kebutuhan akan penyusunan anggaran. Sedangkan variasi yang tidak menguntungkan dan kinerja di bawah standar sebaiknya memicu tindakan korektif guna menghindari pengulangan yang berbiaya mahal. Kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varians memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang meliputi tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Langkah-langkah menyusun anggaran atau rencana laba. Ada 4 langkah dalam menyusun anggaran. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kerjanya dikendalikan. Yang terakhir, anggaran ini digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Terdapat 4 konsekuensi, yaitu rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya diri. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya diri, rasa permusuhan, dan mengarah kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya ini terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia. Alasan rasa ini didasarkan pada keyakinan penyelia, yaitu yang pertama, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Yang kedua, anggaran mencerminkan variabel-variabel kualitatif, seperti pengetahuan tentang kualitas bahan baku. Yang ketiga, anggaran hanya mengonfirmasikan hal yang telah diketahui oleh penyelia. Yang keempat, anggaran seringkali digunakan untuk manipulasi penyelia, sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Yang kelima, laporan anggaran menekankan pada hasil, bukan pada alasan. Yang keenam, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Dan yang terakhir, anggaran ini cenderung menekan kegagalan. Yang kedua, resistensi. Anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi karena anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Literatur dalam bidang ilmu sosial, manajemen, dan perilaku organisasi telah menggambarkan fenomena dari resistensi karyawan untuk berubah, mengubah resistensi, dan berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi merupakan suatu tantangan bagi manajemen. Alasan lainnya adalah resistensi anggaran merupakan proses anggaran yang memerlukan waktu dan perhatian yang cukup besar. Manajer atau penyelia mungkin merasa terlalu terbebani dengan permintaan yang ekstensif atas waktu dan tanggung jawab rutin mereka.
Oleh karena itu, mereka tidak ingin terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Konflik internal ini dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen yang lain. Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal ini dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Untuk membuat anggaran ini dapat berhasil, tekanan ditingkatkan ke bawah dan ditolak oleh manajemen tingkat bawah, sehingga menimbulkan tekanan dan konflik yang lebih besar. Untuk mengakhirinya, manajemen harus mengidentifikasikan dan mendiagnosis penyebabnya, lalu bertindak untuk menghilangkan konflik internal ini dan mengembalikan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antar anggota di dalam suatu organisasi. Yang terakhir, efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil yang menentang tujuan anggaran. Kelompok-kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan. Anggaran seringkali dipandang sebagai alat tekanan manajerial. Orang-orang merasa tekanan ketika manajemen puncak berusaha memperbaiki efisiensi dengan memperoleh lebih banyak output dari tingkat input yang ada. Sementara, sedikit tekanan memang diinginkan. Tekanan yang berlebihan dapat dikaitkan dengan frustasi, emosi yang meningkat, dan penyakit fisik yang ditimbulkan oleh stres. Efek samping lainnya yang tidak diinginkan yang dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan, dengan memfokuskan perhatian secara eksklusif pada kinerja departemental. Ketergantungan dan ekonomi antar departemen yang penting dapat diabaikan. Relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan ini, faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja ini di mana perencanaan itu terjadi meliputi ukuran dari struktur, gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi. Ukuran dan struktur organisasi ini mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahapan penetapan tujuan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Struktur organisasi ini mengacu pada hubungan formal dan informal antara para anggota organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari M.C. Gregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Untuk memantau kinerja bawahan, para pemimpin menugaskan staf mereka untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan secara tidak langsung. Filosofi untuk mendorong perilaku bawahan yang diinginkan adalah gaji mereka dengan baik dan awasi mereka dengan ketat. Sebaliknya, teori Y.M.C. Gregor dan gaya kepemimpinan demokratis Likert mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan.
Gaya kepemimpinan demokratis ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses penyusunan anggaran dan memberikan peluang kepada karyawan untuk terlibat dalam perancangan arah organisasi, mengekspresikan ide-ide mereka mengenai bagaimana perubahan sebaiknya beroperasi, bagaimana perusahaan sebaiknya beroperasi, dan memanfaatkan bakat mereka secara efektif. Dengan pendekatan partisipatif, dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan anggaran, karena adanya komunikasi dan negosiasi bolak-balik antar departemen. Riset telah mengungkapkan bahwa orang mengidentifikasikan dirinya lebih dekat dengan anggaran dan melakukan usaha yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang dinyatakan ketika mereka berpartisipasi dalam menetapkan tujuan. Dalam praktiknya, agar dapat sukses, manajer harus menyesuaikan perilakunya, yaitu perilaku direktif atau suportif, dengan kondisi di bawahnya, yaitu tingkat kecakapan dan komitmen bawahan. Yang terakhir, stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang berisiko tinggi. Beberapa kasus terkait lingkungan ini seperti perubahan yang dramatis dalam tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar mata asing, dan semakin meningkatnya persaingan dari luar negeri. Untuk menghadapi perubahan ini, keputusan harus dibuat dengan cepat dan tegas. Penyesuaian tujuan dan strategi mungkin diperlukan. Pada kasus ini, gaya kepemimpinan otoriter terbukti lebih efisien dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan penetapan tujuan, yang terdiri dari keselarasan tujuan dan partisipasi. Keselarasan tujuan ini akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan suatu organisasi. Jika tujuan organisasi ini dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi ini akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Orang akan merasa terhormat jika mereka dipercayakan dengan tugas penting dan sulit yang dapat mendorong mereka untuk meningkatkan usaha mereka guna memastikan kinerja yang berhasil. Keselarasan antara tujuan organisasi dan pribadi juga dapat ditingkatkan dengan menjelaskan kepada karyawan alasan atas tujuan organisasi didasarkan. Karena baik tujuan organisasi maupun individu tidaklah statis, maka keselarasan tujuan harus dicapai setiap siklus perencanaan. Dengan demikian, komunikasi yang teratur antara manajemen puncak dengan manajemen tingkat bawah serta karyawan yang berkepentingan dengan tujuan organisasi sangat disarankan. Secara serupa, keselarasan antara tujuan organisasi dan subunit harus ditetapkan kembali secara periodik. Kedua, partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan mempengaruhi masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan ke dalam perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja. Hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen menyimpulkan bahwa partisipasi ini menguntungkan. Partisipasi ini dapat berdampak positif ketika berada pada situasi yang tepat.
Dampaknya itu ada terhadap sikap karyawan, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta meningkatkan kerjasama di antara para manajer. Riset telah menunjukkan bahwa jika manajemen puncak benar-benar berkomitmen pada partisipasi, maka partisipasi ini akan berhasil diterapkan, bahkan dalam kondisi yang sangat otoriter dan terstruktur. Jika komitmen manajerial sejenis ini kurang, maka partisipan yang sukses dapat menjadi rusak, bahkan dalam organisasi yang paling demokratis dan terdesentralisasi sekalipun. Partisipasi ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, partisipasi ini menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dan pekerjaan mereka. Yang kedua, partisipan dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang dapat meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Yang keempat, dengan partisipasi ini dapat membantu dalam penetapan tujuan organisasi dari orang-orang tersebut. Yang kelima, ketika orang menginternalisasi tujuan dan menerima tujuan organisasi dengan tingkat kesatuan kelompok yang tinggi, maka persyaratan untuk efisiensi yang maksimal dalam pencapaian tujuan akan tercapai. Yang keenam, partisipasi dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi dan reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. Yang terakhir, melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi dan mempunyai pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar departemen. Dengan demikian, maka banyak masalah potensial yang berkaitan dengan anggaran ini dapat dihindari. Batasan dan permasalahan partisipasi. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi. Anggaran yang terlalu ketat atau terlalu longgar, atau bahkan disusun dengan seleksi yang berlebihan atau tanpa slang, sama sekali dapat menciptakan tanggapan keperilakuan yang berlawanan dengan kepentingan perusahaan. Harus ada kehati-hatian dalam memastikan bahwa dokumen anggaran akhir menghindari kekurangan yang berkaitan dengan anggaran yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Bagaimana kebanyakan hal lainnya, organisasi sebaiknya mengambil arah atau jalan tengah. Status dan pengaruh dalam suatu organisasi juga dapat menghambat partisipasi yang efektif. Orang yang menduduki posisi organisasi yang lebih tinggi mungkin mempunyai pengaruh yang berlebihan pada proses penentuan kebijakan dan penetapan tujuan. Kepribadian yang kurang dominan atau orang yang berada pada tingkatan yang lebih rendah mungkin merasa terancam, terintimidasi, atau bahkan tidak mampu ketika dihadapkan dengan rekannya yang lebih berkuasa. Yang mengakibatkan orang yang kurang dominan ini menyerahkan masalah yang penting kepada orang yang lebih berkuasa. Orang yang kurang dominan ini mungkin melihat penyusunan anggaran secara partisipatif, merupakan permainan di mana mereka dipaksa memerankan orang yang hanya bisa berkata, "Ya." Akhirnya, perusahaan harus berurusan dengan pertanyaan dari kedalaman, lingkup, dan bobot partisipatif secara realistis. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu partisipasi. Yang kedua, tahap implementasi.
yaitu pengomunikasian anggaran dan kerjasama serta koordinasi. Pengomunikasian anggaran, Direktur Perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang yang berada di tingkat organisasi lebih rendah. Hal ini terkadang disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. Sasaran tersebut dapat dikomunikasikan dengan sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tindak lanjut informal dengan pemimpin subbagian. Direktur perencanaan sebaiknya menjelaskan dasar-dasar dari proses penyusunan anggaran dan asumsi-asumsi yang menghasilkan jumlah anggaran akhir. Selain bertujuan untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai tanggung jawab mereka, komunikasi atas sasaran anggaran juga dimaksudkan untuk memenangkan kepercayaan dari karyawan tingkat bawah. Dengan demikian, manajemen puncak harus memastikan bahwa tujuan-tujuan realistis telah ditetapkan, dan kemudian manajemen puncak ini dapat menunjukkan keyakinan dalam menyusun anggaran yang akan menginspirasikan perilaku bawahan yang diinginkan. Kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beragam keterampilan dan bakat. Direktur perencanaan sebaiknya mempertimbangkan sepenuhnya bahwa konflik yang muncul di dalam kelompok dapat mengurangi kerjasama antar subunit. Masalah-masalah ini harus ditangani dengan segera setelah dideteksi untuk menghindari konsekuensi organisasi yang lebih serius. Direktur perencanaan sebaiknya juga menyadari sikap orang-orang terhadap anggaran dan proses penyusunan anggaran. Jika anggaran tersebut dianggap rendah oleh manajemen dan keuangan, maka kecil kemungkinannya bahwa anggaran tersebut akan diterima. Hal ini menimbulkan masalah besar yang potensial bagi kinerja organisasi keseluruhan karena subunit organisasi yang kunci tidak bekerja sama dalam rencana keseluruhan akan merusak koordinasi antar departemen yang diharapkan. Koordinasi adalah seni menggabungkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif dari sudut pandang keperilakuan. Hal ini berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari setiap partisipasi atau partisipan organisasi dan membuatnya berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk melaksanakan ini, pelaksana harus berhasil mengomunikasikan bagaimana pekerjaan setiap orang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Direktur perencanaan sebaiknya mengindikasikan departemen yang bertanggung jawab untuk aspek tertentu dari pekerjaan yang harus dilakukan, di mana individu-individu di dalam departemen tersebut bertanggung jawab dan kemana mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Laporan-laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja ini sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu akan berdampak pada moral karyawan. Kurangnya umpan balik kinerja, penundaan dalam umpan balik, dan jarangnya atau sporadisnya umpan balik memiliki pengaruh yang dapat menghilangkan moral dan kinerja. Selain itu, umpan balik ini juga dapat meningkatkan akurasi tugas dan keyakinan serta hubungan baik yang tinggi. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Dengan demikian, umpan balik kinerja secara periodik memicu perasaan
subjektif akan keberhasilan ataupun kegagalan. Karyawan menghadapi laporan 2 mingguan atau bulanan yang mengindikasikan mereka telah melaksanakan sebanyak yang mereka harus hasilkan dalam waktu sesingkat mungkin. Sementara pengeluaran harus serendah mungkin dan tanpa mengorbankan kualitasnya. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika kemudian ketika mereka mencapai anggaran, yaitu memenuhi semua sasaran mereka, mereka merasa senang atas keberhasilan itu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.